Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu kembali di channel Jumpa Hamzah. Selamat datang kembali dan selamat bergabung untuk Anda yang baru menemukan channel ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Tanah Jawa merupakan sebuah kawasan di mana biasanya ada beberapa legenda dan juga mitos serta dongeng yang ada di sana. Karena Tanah Jawa ini merupakan sebuah kawasan yang sampai saat ini menjadi epicentrum bagi Nusantara. Karena banyak kerajaan-kerajaan besar yang lahir dari Tanah Jawa. Banyak kisah-kisah yang ada di Tanah Jawa hingga budaya-budaya Jawa, hingga culture-nya itu ternyata masih kita bisa temui hingga saat ini. Banyak juga peninggalan-peninggalan Jawa, entah itu dari masa kerajaan ataupun dari masa peperangan zaman dulu. Kita kalau melihat Jawa itu selalu identik dengan nuansa-nuansa mistis, dan orang-orang Jawa biasanya masih memegang erat tradisi-tradisi yang ada di Jawa hingga abad modern ini. Salah satunya ada asal-usul sebuah keris dari Tanah Jawa yang disebut dengan keris Empu Gandring, yang mana konon katanya keris ini ada kutukan, di mana kutukan keris ini konon katanya akan menghabisi 7 petinggi-petinggi kerajaan Singosari pada zaman dahulu kala. Nah, ini yang akan kita coba kaji sejarahnya seperti apa. Benarkah keris Empu Gandring itu memang mengandung kutukan, dan motifnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita coba kaji pada episode kali ini. Apakah Anda pernah melihat keris Empu Gandring? Ayo kita ikuti ceritanya dan kita putar dulu intronya. Kalau kita berbicara tentang sejarah Tanah Jawa, tentunya sangat banyak kisah-kisah, sekaligus ada beberapa sejarah yang kalau kita bahas serta kaji menarik untuk diperhatikan. Karena memang banyak sekali kisah-kisah yang menjadi inspirasi, kemudian ada beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, serta ada nilai sejarah yang tentunya kita wajib melestarikan hal itu. Ya, kalau kita berkunjung ke Jawa, tentunya banyak sekali peninggalan-peninggalan dari zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Karena memang di Jawa itu adalah sebuah kawasan di mana memang suku Jawa ini suku yang sangat mendominasi di Nusantara ini. Sehingga tidak heran kalau orang Jawa itu ada di seantero NKRI ini. Ya, karena memang orang Jawa itu mudah bergaul, kemudian orang Jawa itu murah senyum dan seterusnya. Tetapi memang orang Jawa terkenal dengan unsur-unsur mistis yang ada di sekitar masyarakat Jawa itu sendiri. Ya, tak jarang masyarakat Jawa sampai mempertahankan unsur-unsur seperti itu. Ya, karena memang masyarakat Jawa ini dikenal sejak dulu adalah masyarakat yang tentunya sangat religius dan tentunya masih memegang teguh unsur-unsur atau nilai-nilai leluhur nenek moyang mereka. Nah, kalau kita lihat dari segi beberapa jenis literatur yang ada di Jawa, ada salah satu literatur yang berkembang di masyarakat Jawa, yang mana literatur ini berbunyi tentang sebuah pusaka, di mana pusaka tersebut disebut dengan keris. Ya, keris tentunya adalah salah satu senjata yang digunakan oleh orang Jawa, dan saya juga pernah membahas tentang hal ini. Ternyata memang keris itu berasal dari Jawa dan kemudian bermigrasi, serta keris juga dibuat di beberapa negara tetangga seperti di Tumapel, seperti di Malaysia dan seterusnya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ada sebuah keris yang ada di masyarakat Jawa yang sangat terkenal. Tentunya mungkin Anda sudah familiar dengan nama keris ini. Keris ini disebut dengan keris Empu Gandring. Apakah Anda pernah mendengarnya? Ya, keris Empu Gandring ini adalah sebuah keris yang konon keris ini mengandung misteri-misteri. Salah satu misteri terbesarnya adalah konon keris ini menyimpan sebuah kutukan, di mana kutukan ini adalah kutukan yang bisa dihubungkan dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kerajaannya adalah kerajaan Singosari.
Jadi penguasa-penguasa Singosari konon itu ternyata dikutuk oleh si pembuat keris yang disebut dengan Empu Gendring, karena memang keris Empu Gendring ini memiliki kekuatan magis yang dipercaya oleh masyarakat Jawa, yang ternyata di kemudian hari keris ini membawa malapetaka bagi petinggi-petinggi kerajaan Singosari, di mana biasanya keris ini selalu dihubung-hubungkan dengan kutukan. Nah, ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Benarkah keris Empu Gendring itu mengandung kutukan yang menghabisi beberapa petinggi-petinggi kerajaan Singosari? Nah, kita mulai dari kerisnya dulu. Kita akan sedikit mengulas tentang sisi historisnya, sisi sejarahnya, agar kita mendapatkan data-data yang empirik serta komprehensif. Di sini saya tidak akan membahas tentang sisi spiritualisnya atau sisi mitos-mitosnya. Saya akan membahas dari segi historisnya, agar kita memperoleh data-data yang empirik serta data-data yang komprehensif, yang tentunya saya ambil dari beberapa sumber yang terpercaya. Karena memang saya bukan ahli supranatural. Jadi di episode kali ini saya tidak akan membahas dari sisi supranaturalnya, apa yang disebut dengan keris Empu Gendring itu. Nah, jadi kita mulai dari secara garis besarnya atau dari segi sejarahnya. Sebetulnya keris Empu Gendring itu apa? Nah, jadi keris Empu Gendring itu konon katanya adalah sebuah keris pusaka yang dipesan oleh salah satu seseorang petinggi, ya, petinggi dari Tumapel, yaitu Ken Arok. Anda pasti pernah mendengar yang namanya Ken Arok itu. Jadi keris Empu Gendring ini konon katanya dibuat dari bebatuan yang turun dari langit. Kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, zaman modern ini berarti ada kaitannya dengan batu meteor. Dan besar kemungkinan keris Empu Gendring ini dibuat dari batu meteor yang jatuh dari langit, kemudian jatuh di kawasan kerajaan Tumapel pada waktu itu. Akhirnya Ken Arok ini memesan sebuah keris yang katanya keris ini adalah keris yang keris terbaik yang pernah dibuat oleh seorang Empu Gendring. Jadi Ken Arok itu memang sudah kenal dengan pembuat keris yang sangat handal yang disebut dengan empu, dan salah satunya adalah Empu Gendring yang memang memiliki jam terbang yang sangat banyak dalam pembuatan keris. Nah, kenapa Ken Arok memesan keris yang sangat yang sangat berkualitas terhadap Empu Gendring ini? Apa tujuannya? Karena disinyalir Ken Arok ini ternyata jatuh cinta kepada istri majikannya atau istri panglimanya. Siapa? Yaitu Tunggul Ametung. Tunggul Ametung pada waktu itu adalah seorang penguasa atau seorang petinggi-petinggi di kerajaan Tumapel. Sekarang menjadi daerah Singosari di daerah Malang. Jadi konon Ken Arok ini jatuh cinta kepada istri dari majikannya sendiri, yaitu bernama Tunggul Ametung. Kemudian maksud dan tujuan Ken Arok memesan keris yang sangat berkualitas adalah untuk membunuh majikannya sendiri, yang tak lain adalah Tunggul Ametung. Hingga akhirnya Empu Gendring pada waktu itu bisa membuat keris yang dipesan oleh Ken Arok dan berjanji akan membuat keris yang sangat baik, di mana keris itu memang keris yang sangat diidam-idamkan oleh Ken Arok. Ternyata apa yang terjadi? Nah, pada waktu itu Empu Gendring itu sanggup atau menyanggupi kepada Ken Arok dalam waktu 1 tahun untuk membuat keris yang sesuai dengan kriterianya, karena memang bahan-bahannya sangat langka. Konon keris Empu Gendring ini adalah keris yang dibuat dari bahan-bahan dari meteoroid yang jatuh dari luar angkasa. Kemudian Ken Arok akhirnya menyepakati. Tetapi karena cintanya terhadap Ken Arok kepada istri dari Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes, akhirnya Ken Arok tidak sabar ingin cepat-cepat untuk membunuh yang namanya Tunggul Ametung. Akhirnya selang beberapa bulan, ternyata Ken Arok mendatangi Empu Gendring, di mana pada waktu itu keris yang dipesan oleh Ken Arok masih belum jadi, masih setengah jadi. Akhirnya karena tidak sabar, karena saking cintanya kepada istri dari majikannya yang bernama Ken Dedes, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ken Arok akhirnya membunuh
Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Nah, di tengah Empu Gandring itu sebelum wafat, ternyata beliau pernah berpesan dan mengutuk kepada keris yang dipegang oleh Ken Arok ketika terjadi pembunuhan itu. Apa pesan beliau dan apa kutukan beliau? Jadi Empu Gandring mengatakan begini, menurut beberapa sumber yang saya baca. Jadi Empu Gandring mengatakan bahwa keris ini kelak akan menjadi malapetaka dan akan membunuh 7 penguasa-penguasa kerajaan Tumapel hingga kerajaan Singosari. Itu kata beliau. Setelah itu beliau wafat. Akhirnya Ken Arok berhasil mendapatkan keris yang dipesannya, yang mana kerisnya belum jadi, hanya setengah jadi. Karena memang awalnya adalah disepakati 1 tahun untuk pembuatan keris pusaka itu. Ternyata Ken Arok tidak sabar untuk membunuh majikannya sendiri. Untuk membunuh majikannya sendiri karena memang jatuh cinta terhadap istri dari majikannya yang bernama Ken Dedes. Hingga akhirnya beliau, Ken Arok, kembali kepada Tumapel, dan pada waktu itu beliau sengaja meminjamkan kerisnya kepada salah satu panglima dari kerajaan Tumapel yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo merupakan seorang panglima pada waktu itu yang sangat disegani. Akhirnya karena memang Kebo Ijo tertarik juga terhadap kerisnya, akhirnya ya mau tidak mau panglimanya, karena pada waktu itu Ken Arok itu adalah pangkatnya lebih tinggi daripada Kebo Ijo. Akhirnya dititipkan ke Kebo Ijo, dan ternyata ini hanya siasat dari Ken Arok. Apa yang terjadi di malam harinya? Di malam harinya ternyata Ken Arok ini menyelinap di kamar Kebo Ijo dan akhirnya mengambil keris dari Kebo Ijo itu yang bernama keris Empu Gandring itu. Kemudian apa yang terjadi? Di saat semuanya tidur lelap, akhirnya Ken Arok menancapkan kerisnya ke tubuh Tunggul Ametung. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tunggul Ametung tewas dari keris Empu Gandring itu. Jadi sudah 2 sekarang, sudah 2 korban dari keris itu. Pertama adalah Empu Gandringnya, si pembuat kerisnya. Kemudian yang kedua adalah Tunggul Ametung itu sendiri, seorang petinggi dari kerajaan Tumapel yang dibunuh oleh Ken Arok alias bawahannya sendiri karena jatuh cinta kepada istrinya yang bernama Ken Dedes. Apa yang terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya adalah ternyata diduga, karena ini memang sebuah perencanaan dari Ken Arok, diduga yang membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Ya, karena memang Kebo Ijo ini adalah seorang panglima di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Kebo Ijo dieksekusi mati karena dituduh membunuh petinggi Tumapel pada waktu itu. Jadi Tunggul Ametung dikira dibunuh oleh seorang panglimanya yang bernama Kebo Ijo. Akhirnya dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Ya, sudah 3 sekarang korbannya. Apa yang terjadi kemudian? Nah, kemudian akhirnya Ken Arok berhasil menikahi Ken Dedes, yang mana Ken Dedes itu merupakan istri dari Tunggul Ametung, ya, petingginya sendiri atau atasannya Ken Arok. Ya, selang beberapa tahun, beberapa bulan maksud saya, ternyata Ken Dedes ini tengah hamil anak dari Tunggul Ametung, ya, yang mana kelak anaknya ketika lahir bernama Anusapati. Lalu kemudian pada tahun 1222 Ken Arok mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singosari dan menobatkan dirinya bahwa dirinya adalah raja pertama dari Kerajaan Singosari. Suatu hari, singkat cerita, bahwa ketika Anusapati lahir, Anusapati adalah anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, walaupun Ken Dedes sudah menikah dengan Ken Arok. Yang terjadi adalah Anusapati maksud saya itu mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya ternyata bukan Kebo Ijo, melainkan Ken Arok yang sudah disiasati, yang sudah diatur. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya terjadilah pembunuhan. Ya, terjadilah pembunuhan. Ternyata pembunuhan itu disuruh oleh Anusapati untuk membunuh Ken Arok atau menghabisi Ken Arok, karena Ken Arok adalah seorang raja dan
Siapa yang membunuh Ken Arok? Yang membunuh Ken Arok adalah Ki Pengasalan, seorang petinggi juga yang ada di kerajaan Singosari. Akhirnya karena tidak ingin meninggalkan jejak bahwa terjadi pembunuhan, akhirnya yang terjadi adalah Anusapati menghabisi juga dengan keris Empu Gendring. Ya, jadi Anusapati mengutus Ki Pengasalan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gendring, sebuah keris yang memang dulu dipakai Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Kemudian Anusapati mengutus Ki Pengasalan untuk membunuh Ken Arok dengan keris itu sendiri, dengan keris itu juga, dengan keris Empu Gendring. Kemudian berhasil dibunuh Ken Aroknya. Kemudian lantas untuk menghilangkan jejak, lantas Anusapati membunuh juga Ki Pengasalan dengan keris Empu Gendring. Sekarang sudah 4 korbannya. Lantas kemudian pada tahun 1227 Anusapati akhirnya menjadi seorang raja di Singosari. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah ternyata Anusapati juga dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Ternyata yang membunuhnya adalah Tohjaya. Siapa Tohjaya? Tohjaya adalah seorang anak dari Ken Arok juga. Jadi ceritanya Ken Arok ini sebelum menikah dengan Ken Dedes, ternyata Ken Arok juga memiliki seorang istri yang bernama Ken Umang, di mana dari pernikahan itu Ken Arok dikaruniai seorang anak yang bernama Tohjaya. Akhirnya Tohjaya membunuh juga. Membunuh siapa? Membunuh Anusapati. Ya, konon menurut sejarah Tohjaya ini berhasil membunuh Anusapati di salah satu sabung ayam, ya, di sabung ayam, tempatnya konon di daerah Malang, ya, karena memang Singosari itu di daerah Malang. Akhirnya dibunuh oleh keris Empu Gendring itu juga. Nah, sekarang sudah 5 korbannya, sekarang. Lantas kemudian apakah belum selesai? Masih belum finish. Ya, pada tahun 1248 Tohjaya, seorang anak dari Ken Arok dengan istrinya yang bernama Ken Umang, akhirnya menjadi seorang raja Singosari pada waktu itu. Apakah sudah selesai? Belum selesai juga. Ya, belum selesai juga. Jadi ternyata pada waktu itu kejadian pembunuhan yang melibatkan antara Tohjaya dengan Anusapati ini ternyata diketahui oleh anaknya juga. Siapa? Tidak lain adalah Ranggawuni. Nah, siapa Ranggawuni? Ranggawuni itu adalah ternyata anak dari seorang yang namanya Anusapati. Jadi Anusapati itu memiliki anak yang namanya Ranggawuni. Nah, Ranggawuni itu ternyata menurut beberapa literatur sejarah namanya juga disebut siapa ya? Ranggawuni itu disebut dengan nama yang tentunya sangat familiar di masyarakat Jawa. Ya, ada yang mengatakan Ranggawana, ada juga yang mengatakan Ranggawuni. Ya, tetapi memang banyak yang mengatakan Ranggawuni. Yang terjadi kemudian adalah Ranggawuni ternyata juga menghabisi Tohjaya. Sudah berapa sekarang? Nah, akhirnya di masa kerajaan Ranggawuni naik takhta maksud saya di tahun 1248 hingga 1272, akhirnya beliau memutuskan untuk menghabisi, untuk membuang saja biar tidak ada pertumpahan darah lagi. Ya, biar tidak ada pertumpahan darah lagi, akhirnya keris Empu Gendring itu dimusnahkan. Yang konon masyarakat Jawa mengatakan bahwa konon Gunung Kelut itu adalah lokasi tempat dibuangnya keris Empu Gendring. Ya, karena memang biar tidak ada pertumpahan darah lagi dan kondisi aman. Apa yang terjadi? Yang terjadi memang setelah itu tidak ada pertumpahan darah lagi. Ya, tidak ada pertumpahan darah lagi dan kerajaan Singosari aman. Jadi ada 7 korban ya yang dihabisi oleh keris Empu Gendring ini. Yang pertama Empu Gendringnya, si pembuat kerisnya, kemudian Tunggul Ametung, setelah itu ada Ken Arok, setelah itu ada Kebo Ijo, setelah itu ada Ki Pengasalan,
kemudian ada Anusapati, dan juga ada Tokjaya. Jadi ada 7 korban dari kutukan yang disebut dengan kutukan keris Empu Gandring itu. Apakah endingnya, pertanyaan besarnya adalah apakah memang keris Empu Gandring ini mengandung kutukan? Ya kalau kita telusuri dari segi historis atau dari segi sejarahnya memang bisa jadi iya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, bisa jadi ini hanya unsur kebetulan saja yang memang intinya dari permasalahan ini adalah perselingkuhan. Jadi cinta yang salah, cinta yang terlarang, karena memang Ken Arok ini jatuh cinta kepada istri dari majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Jadi Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Ken Dedes itu kan istri majikannya. Itu yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Artinya balas dendam. Ya, motifnya adalah cinta yang didasari balas dendam, unsur dendam. Sehingga bisa dikatakan kutukannya adalah kutukan cinta. Seperti itu. Ini kalau ditelusuri dari segi historikal atau dari segi sejarahnya. Tetapi kalau kita telusuri dari segi spiritualitas atau dari segi unsur-unsur mitologi, ya mungkin ada benarnya juga ada kutukannya. Nah, yang paling besar pertanyaannya, di manakah keris Empu Gandring ini sekarang berada? Konon masyarakat Jawa percaya bahwa lokasinya ada di kawah Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut yang pernah meletus tahun 2014 kemarin. Ya entah ini beneran atau tidak, tetapi memang disitulah konon katanya keris Empu Gandring dibuang, ya agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat ya, saya kira cukup untuk pembahasannya. Kalau ada salah-salah kata ataupun ada keterangan yang kurang tepat, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.